Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Sapna dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A. Di video kali ini saya akan membahas tentang riba dalam Islam. Mata kuliah Ekonomi Syariah. Dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD. Pada dasarnya, transaksi riba dapat terjadi dari transaksi hutang piutang. Namun, bentuk dari sumber tersebut bisa berupa card dan lain sebagainya. Para ulama menetapkan dengan tegas dan jelas tentang pelanggaran riba. Disebabkan riba mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan orang lain. Hal ini mengacu pada kitabullah dan sunnah Rasul serta jima' para ulama. Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral, akan tetapi merupakan sesuatu yang menghambat aktivitas perekonomian masyarakat. Sehingga orang kaya akan semakin kaya, sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas. Riba terbagi menjadi dua macam, yaitu riba akibat hutang piutang yang telah dijelaskan tentang keharamannya dalam Al-Quran, dan riba jual beli yang juga telah dijelaskan boleh dan tidaknya dalam bertransaksi dalam As-Sunnah. Yang kesatu, riba akibat hutang piutang disebut riba qard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang atau muqtarid. Dan riba jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Yang kedua, riba akibat jual beli disebut riba fadl, yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Yang ketiga yaitu riba nasi'ah, penangguhan atas penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang diperlukan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul dan terjadi karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Pelarangan riba dalam Al-Quran datang secara bertahap seperti larangan minum khamar dalam surat Al-Baqarah, merupakan ayat riba yang terakhir dan para ahli hukum Islam dan ahli tafsir tidak ada yang membantahnya. Berbagai riwayat yang dikutip oleh Musafir ketika mereka menjelaskan sebab turunnya kelompok ayat ini menyebutkan bahwa ayat tersebut merupakan ketegasan atas praktek riba yang ditampilkan antara penduduk Makkah. Jadi, kesimpulan riba dalam Islam merupakan hal yang diharamkan atau dilarang keras dalam agama Islam, karena riba sendiri sangat merugikan bagi orang yang berhutang. Sedangkan yang menghutangi akan semakin kaya dan menginjak-injak orang yang miskin. Dari riba tersebut tidak memakai konsep etika atau moralitas. Allah mengharamkan transaksi yang mengandung unsur ribawi. Hal ini disebabkan menzolimi orang lain dan adanya unsur ketidakadilan. Islam mengharamkan riba selain telah tercantum secara tegas dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278-279 yang merupakan ayat terakhir tentang pengharaman riba, juga mengandung unsur eksploitasi. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan tidak boleh menganiaya dan tidak pula dianiaya. Maksudnya adalah tidak boleh melipat gandakan uang yang dihutangkan. Juga karena dalam kegiatan cenderung merugikan orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.